I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, do it wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya Erlina, yang dalam video kali ini saya bersama rekan saya Dian Permata Putri akan mencoba untuk menampilkan tutorial membuat operator pada JavaScript menggunakan aplikasi NetBeans. Nah, di sini langsung saja mulai kita buka aplikasi NetBeans-nya. Nah, ini dia tampilan pada NetBeans-nya. Kemudian langsung saja kita klik New Project. Setelah itu, maka akan muncul tampilan seperti ini, kemudian kita klik Next. Nah, di sini ada yang namanya Project Name. Langsung saja kita ganti ya. Misalkan kita ganti dengan aritmatika. Nah, setelah itu kita lihat di sini ada yang namanya Project Location. Di sini tempat menyimpannya ya, tinggal kita pilih di mana aja terserah. Nah, di sini misalkan saya buat folder baru ya, namanya aritmatika, kemudian kita open, lalu kita hilangkan checklist pada ini, lalu kita finishkan. Nah, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, di sini sudah tampil ya, namanya aritmatika sebagai project baru dengan tampilannya itu seperti gambar kopi ya, gelas kopi. Kemudian kita klik search package ini. Nah, selanjutnya kita klik kanan dan kita pilih bagian new-nya, kemudian kita pilih JFrame Form. Nah, di sini akan muncul class name namanya. Kemudian kita ganti class name-nya menjadi operator ya. Kemudian kita klik finish. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, inilah dia JFrame kita dengan nama yang kita buat tadi yaitu operator. Nah, di sini kita akan membuat aritmatika. Jadi, kita membutuhkan label untuk aritmatikanya. Kemudian label di sini kita tarik ke dalam JFrame tersebut. Nah, di sini kita butuhkan seperlunya. Di sini kita coba 4 label karena yang kita butuhkan memang 4. Nah, di sini sudah 4 label. Kemudian setelah itu kita tambahkan text field untuk nilai di samping label tadi. Kita tambahkan text field sebanyak 3 juga. Nah, kita tarik text field di sini. 1. Ini yang kedua. Nah, kemudian yang terakhir text field-nya kita tarik. Nah, sekarang sudah ada ya, kemudian kita rapikan. Kemudian kita bisa mengganti label ini membuat judulnya. Kita buat judulnya operator aritmatika ya, sesuai dengan permintaan kita tadi. Kemudian di label yang satu kita klik 2 kali untuk mengganti namanya menjadi nilai 1 ya di sini. Kemudian untuk yang label ketiga yang ini kita ganti juga menjadi nilai 2. Nah, untuk kolom yang paling bawah kita buat menjadi hasilnya ya. Nah, untuk bagian text field-nya ini kita klik 2 kali, klik kanan, kemudian pilih edit text dan hapus. Nah, kita atur sebentar, kita tarik. Kemudian untuk yang kedua sama, klik kanan, edit text, lalu hapus juga. Kita atur dulu. Kemudian hal yang sama untuk yang ketiga ini. Klik kanan, edit text, lalu hapus. Nah, jika kita ingin mengatur
jenis tulisan pada judul ini, maka kita tinggal klik bagian font. Kita klik bagian titik 3 yang ada di samping. Kemudian tinggal kita pilih jenis tulisannya. Misalkan di sini kita bold, kemudian kita ubah ukuran tulisannya menjadi 18. Lalu kita okekan. Nah, akan berubah menjadi seperti ini tulisannya. Kemudian kita atur dulu. Nah, setelah itu kita tambahkan yang namanya button. Kita tarik. Kita buat sebanyak 4 ya. Karena ini nanti kita gunakan untuk membuat operasinya. Dari mulai tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, di sini kita klik kanan, kemudian edit text, kita ganti menjadi tambah. Lalu yang kedua kita ganti ya menjadi kurang. Nah, yang ketiga kita ganti juga menjadi kali. Kemudian untuk yang keempat kita ganti menjadi bagi. Nah, di sini sudah lengkap ya. Kemudian kita tambahkan satu button lagi untuk bagian keluarnya. Kita ganti dengan klik kanan, edit text, kita ganti menjadi keluar. Nah, kemudian untuk membuat codingannya itu kita buat di bagian search. Nah, di sini kita pilih yang bagian atas yaitu public class operator extends. Nah, di sini digunakan untuk supaya kita bisa memperkenalkan variabel yang sudah kita buat tadi. Nah, sebelumnya kita harus mengganti bagian text field tadi ini dengan nama yang baru. Nah, caranya itu dengan cara klik kanan, kemudian change variable name. Nah, di sini kita ganti, misalkan kita buat namanya txt nil1 ya. Nah, di sini kita harus ingat namanya adalah txt nil1. Kemudian kita oke kan. Nah, untuk yang ini yang kedua juga sama, change variable name, kemudian kita ganti txt nil2 ya. Oke kan? Kemudian yang ketiga, change variable name, kita ganti menjadi txt hasil ya, txt hsl. Kemudian kita oke kan? Begitupun dengan yang buttonnya kita ganti change variable name menjadi apa ya? Kita ganti menjadi btn tambah. Kita oke kan? Yang kurang kita ganti menjadi btn kurang. Oke kan? Kemudian yang ketiga, change variable name kita ganti menjadi btn kali. Nah, untuk yang terakhir juga sama, kita ganti menjadi btn bagi. Oke, selanjutnya untuk yang keluar kita ganti menjadi btn keluar. Oke, kemudian kita search. Nah, di sini itu kan variabel operator extends-nya. Nah, kemudian di sini itu kita disuruh menuliskan nama atau nilai variabel yang kita tulis tadi, tapi tidak mesti sama ya. Misalkan di sini kita buat ini kan dalam bentuk integer, maka kita tulis lambangnya yaitu int, kemudian spasi, kemudian kita tuliskan nil1. Jangan lupa titik koma ya, kemudian kita enter. Lalu kita tuliskan int spasi nil2 titik koma, enter lagi, int spasi hasil titik koma. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu desain. Di sini kita klik lambang tambah,
klik 2 kali, kemudian kita pilih event, lalu action, kemudian action performed. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini jika kita mengisi nilai 1, kemudian mengisi nilai 2, jika kita mengklik button yang berlambangkan tambah tadi, maka hasilnya akan langsung muncul pada text field hasil. Jadi di sini kita akan mengcoding yang namanya proses button tambah tadi ya. Langsung saja kita tuliskan nama yang sudah kita terakan pada bagian atas tadi, yaitu kita buat nil 1, kemudian sama dengan, karena ini berbentuk integer maka kita tulis int, kemudian kontrol spasi, kemudian di sini kan muncul yang bagian integer ya. Nah, sekarang kita tinggal pilih yang bagian paling atas, yaitu integer parseInt. Maka kita klik. Nah, maka akan muncul nilai seperti ini. Nah, di sini kita isi dengan nilai yang akan kita ambil. Nah, kita masukkan nilai yang pertama tadi ya, yaitu txt, kontrol spasi. Nah, di sini muncul nilai, kita pilih yang txt nil 1. Nah, kemudian kita titik, lalu kita klik get text. Kita pilih yang paling atas. Kemudian jangan lupa kasih titik koma ya. Lalu kita enter. Kemudian kita buat nil 2 sama dengan integer, sama seperti yang tadi ya. Kemudian pilih kontrol spasi, lalu integer parseInt, klik 2 kali, kemudian kita isi sesuai dengan yang tadi, yaitu txt, kontrol spasi, kita pilih txt nil 2, kemudian kita kasih titik, lalu klik get text, pilih yang paling atas, get text 1, kemudian kita kasih titik koma. Kemudian kita enter lagi. Untuk membuat hasilnya kita ketik HSL sama dengan, kemudian kita ketik nil 1, kita tambah nil 1 nilai yang ini ya, yang tadi, kemudian kita tambahkan dengan nil 2 atau nilai 2-nya, kemudian kita kasih titik koma. Nah, setelah itu kita akan menampilkannya di bagian mana? Maka kita buat akan ditampilkan di bagian text field tadi ya, yang bagian hasil. Maka kita klik txt hasil, karena tadi kita buat namanya txt hasil, kemudian kita titik dan klik set text. Kita pilih set text, kemudian kita klik yang paling atas. Nah, kemudian yang ini kita ganti menjadi string. Kita klik, kita pilih yang bagian string value. Nah, ini dia value of ya. Kemudian kita masukkan di sini sebagai nilai apa ya tadi ya, hasil HSL. Kemudian kita kasih titik koma. Nah, di sini sudah selesai untuk proses di bagian button tambah. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa kita klik martil sapu yang ini untuk mengetahui apakah ada kesalahan dalam penulisan codingan yang tadi. Nah, di sini sudah tertera ya, success, build success. Maka langsung kita run, kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita misalkan aja nilai satunya itu 10, kemudian nilai 2-nya 5. Maka
kita hasilkan menjadi 15. Nah, seperti itulah cara pengkodingan aritmatika untuk button tambahnya. Nah, seperti itu juga untuk button yang lain seperti kurang, kali, dan bagi. Kita tinggal ganti di bagian hasil ya. Nih, nil 1 tambah nil 2 itu kita tinggal ganti supaya menghasilkan kurang, kali, atau bagi. Oke, sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.